Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus beraktivitas pada musim pandemi COVID-19 ini. Pagi yang cerah, kita menyapa mahasiswa Indonesia di belahan dunia ini. Semoga tetap semangat, tetap memiliki aktivitas yang positif untuk menghindari kejamnya virus corona. Apalagi sekarang ini sudah datang pula sahabat-sahabat corona ini macam-macam, namanya Omikron dan segala macam. Saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya, tentunya bersama rekan-rekan program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang didukung oleh para alumni keren matematika yang turut memberikan sumbangan untuk menyediakan alat-alat untuk menjadikan pembelajaran matematika ini menjadi lebih menarik. Jadi apa yang mereka berikan sumbangan tentunya, mereka berniat bahwa untuk mendirikan satu labor inovasi media pembelajaran matematika. Wes keren. Insya Allah kita akan terus mewujudkan menjadi program studi matematika yang lebih canggih tentunya. Dan ke depan insya Allah dengan adanya alat-alat seperti ini, program studi matematika siap menjadi program studi yang menghasilkan literasi digital terutama perguruan tinggi, terutama literasi digital sebagai pendukung pembelajaran matematika di Indonesia. Oke, guys, kita lihat. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan membahas soal. Terutama soal yang berada di dalam buku Probability and Statistics Engineers and Scientists edisi 8. Kita sudah sampai kepada bab 5, nomor 5.11 dan 5.12. Oke, coba kita lihat soalnya bersama-sama. Oke, the problem nomor 5.11. Okay. The probability that a patient recovers from a delicate heart operation is 0.9. What is the probability that exactly 5 of the next 7 patients having this operation survive? Jadi kalau kita lihat soal ini kan juga masih dalam kategori soal distribusi binomial. Karena ada bahasa Operation Survive. Operation Survive itu katanya ya operasinya berhasil atau pasien sembuh atau pasien tidak sembuh. Jadi ada dua kemungkinan, operasinya berjalan baik dan operasinya tidak berjalan baik. Nah, dalam soal ini diketahui P peluang sukses. Nah, seperti biasa P peluang sukses adalah 0,9, sedangkan N-nya itu adalah 7. Yang ditanya adalah peluang tepat 5 bahwa pasien itu operationnya survive. Oke. Maka untuk menjawab soal ini pastikan kita mengenal rumus distribusi binomial, yaitu kombinasi NX kombinasi 75 dikali peluang sukses 0,9 berpangkat 0,9 berpangkat 5 tentunya, sedangkan peluang tidak suksesnya atau dia gagal operasi adalah 0,1 berpangkat 7 kurang 5 atau N kurang X2. Nah, ini cari saja dengan menggunakan kalkulator, insya Allah ini merupakan
perhitungan matematika yang sangat mudah. Oke, guys, kita sudah sangat berhasil mendapatkan cerita peluang seperti ini. Kalau mau lihat di tabel, ya sederhana saja. Cari N-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 5, lalu kita lihat P-nya itu 0,9. Nah, inilah dia nih. Maka hasilnya kira-kira 0,1497 kalau memang mau menggunakan tabel. Tapi kalau mau menghitung ya monggo silahkan saja. Hitungnya kan cuma hanya menggunakan rumus distribusi binomial. Oke, saya rasa soal yang pembuka pagi hari ini guys, ternyata soalnya itu sangat mudah sekali. Jadi kalau Anda memahami sifat dari distribusi binomial, ciri-ciri khususnya guys, itu hanya ada dua kemungkinan saja, sukses dan gagal. Ya, kalau sukses dan gagal, kalau dikembangkan bisa berhasil atau tidak berhasil, kalah atau menang. Oke, itu hanya dua percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan saja guys. Dan pastikan bahwa untuk menentukan peluang sukses, pastikan sama dengan yang ditanya. Kalau yang ditanya peluang sukses, berarti P-nya itu adalah P sukses. Tapi kalau ditanya peluang tidak sukses, berarti P-nya itu P yang tidak sukses. Hati-hati ya guys. Ini merupakan konsep pertama dalam memahami dari distribusi binomial. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Seperti apa kira-kira soal berikutnya? Kita coba lihat soal 5.12. Soal 5.12. 5.12. Oke. A traffic control engineer report that 75% of the vehicles passing through a checkpoint are formed within the state. What is the probability that fewer than 4 of the next 9 vehicles are formed out of stage? Nah, ini dia soalnya yang saya takutkan, itu soal yang seperti ini. Kenapa saya takutkan? Yang soal ini diketahui katanya 75% yang melewati pos pemeriksaan berasal dari dalam negara. Nah, ini dalam negara dalam soal nih. Sedangkan yang ditanya guys adalah peluang kurang dari 4 yang melewati pos berasal dari luar negara. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Yang diketahui peluang 75%-nya dalam negara, yang ditanya yang dari luar negara. Nah, ini hati-hati guys. Jadi sekali lagi guys, soal-soal seperti ini tidak bisa kita anggap remeh. Nah, sekarang patokan pertamanya kita gunakan P itu apa? P yang 75% atau yang 1 kurang 75%? Yes, yang benar adalah P-nya itu adalah 1 dikurang 75%. Nah, ini yang benar guys. Hati-hati. P yang benar yang ini, yaitu 25%. Oke, ini P kita sekarang. Kenapa kita harus berpikir seperti ini gitu? Karena dalam konsep distribusi binomial itu guys, yang dinyatakan P peluang sukses itu berasal dari yang ditanya dalam soal. Jadi kalau kata soal yang ditanya adalah peluang dari luar negara, maka P-nya itu adalah yang dari luar negara. Meskipun yang diketahui yang 75% ini adalah dalam negara. Jadi kita hati-hati, pastikan bahwa P-nya itu sesuai dengan soal yang ditanya. Oke. Kalau begitu kita sudah tahu P-nya, lalu kita sudah tahu N-nya itu adalah 9. Nah, kasus ini kenapa dikatakan kasus distribusi binomial, guys? Karena ada dua kemungkinan saja. Yang melewati pos itu adalah yang dari dalam negara dan dari luar negara. Nah, itu dua pilihan.
maka sahlah soal ini menjadi soal binomial. Maka yang ditanya adalah peluangnya itu kecil, fewer than 4. Fewer than 4 itu kecil dari 4. Jadi kalau gitu yang kita tanya adalah peluang X kecil dari 4. Nah, kalau secara manual kan ini dapat dijawab dengan peluang X sama dengan 0. Nah, ini kalau kita mau manual, guys. P sama dengan 0 ditambah dengan peluang X sama dengan 1 ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 2 ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 3. Ini kita harus tetap konsisten dengan menggunakan rumus manual. Cara mencarinya bagaimana? Misal saya mau mencari peluang X sama dengan 0. Ya caranya sama saja. Kombinasi 90. Karena N-nya tadi 9. Dikali dengan P-nya ingat tadi 25%, 0,25. Berpangkat 0 dikali dengan Q. Q itu 1 kurang P 0,75 berpangkat N kurang X 9. Cari pakai kalkulator pasti dapat. Begitu seterusnya untuk menghitung peluang X sama dengan 3. Bagaimana kita mau mencari peluang X sama dengan 3? Caranya sama saja lah. Yaitu kombinasi 93 dikali dengan 0,25 berpangkat 3 dikali lagi dengan 0,75 berpangkat 3 berpangkat 9 kurang 36. Nah, ini tekan kalkulator hasilnya pasti sama. Lalu adakah cara lain, guys, untuk menghitung seperti ini? Ya ada. Caranya apa? Kita manfaatkan tabel binomial. Nah, maka tabel binomial cari N-nya sama dengan 9, R-nya itu 3, cari P-nya itu 0,25. Nah, berarti inilah dia. 3, 0,25. Nah, ini dia. Oke, 0,253. Oke, ini dia. 0,8343. Oke, itu dia. 0,3843. Kan selesai, guys. Oke. Saya rasa itu dia selesai perhitungan kita. Berarti kalau kita menggunakan tabel tadi, yang ini jawabannya 0,8 berapa tadi? 0,8343. 0,8343. 0,38 0,8343. Dulu nih dia cantik. Oke, 0,8343. Ya, 43. Nah, itu kalau kalau begitu soal yang pertama tadi untuk menentukan dengan tabel kita juga hati-hati kita ralat sedikit, guys. Untuk menentukan peluang X sama dengan 5, ternyata kita tidak boleh menggunakan, kalau manual boleh ya, manual oke. Tetapi kalau menggunakan tabel, tidak bisa langsung lihat 5, guys. Nah, itu ralat, pasti salah saya tadi itu ralat. Nah, bagaimana cara dalam tabel kalau untuk melihat PX sama dengan 5? Nah, ini ralatnya harus diperhatikan, guys. Saya ralat dulu. Untuk mencari peluang X sama dengan 5, maka dalam tabel itu adalah peluang X kecil sama dengan 5. Nah, ini yang benar. Dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 4. Wah, ini yang benar, guys. Ini tadi. Jadi sekali lagi ada ralatnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, tes ulangi. Untuk mendapatkan peluang X sama dengan 5 dengan menggunakan rumus benar seperti ini. Tetapi kalau untuk melihat dalam tabel tidak boleh langsung melihat angka 5 gitu. Kenapa?
Karena kalau melihat angka 5, ini prosesnya adalah PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1 sampai dengan PX tambah dengan 5. Nah, caranya adalah kita ambil peluang X kecil sama dengan 5 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 4. Nah, kenapa begitu guys? Nah, ini penting jawabannya. Karena dalam peluang X kecil sama dengan 4, itu kan artinya peluang X sama dengan 0, tambah peluang X sama dengan 1, sampai peluang X sama dengan 4. Sedangkan peluang X kecil dari 5 itu kan dimulai dari peluang X sama dengan 0, sampai peluang X sama dengan 5. Jadi yang peluang X sama dengan 0 sampai peluang X sama dengan 4 itu bisa dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 4 tadi. Makanya dia tinggal di sini peluang X sama dengan 5. Jadi kalau begitu konsepnya, kalau kita mau menghitung dengan tabel untuk peluang X exactly 5, exactly equal to 5, caranya adalah dengan menggunakan peluang X kecil sama dengan 5 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 4. Yaitu 0,1497 dikurang dengan 0,0257. Nah, ini yang benar guys. Oke, terjadi kesilapan tadi untuk menjawab soal sebelumnya. Oke guys, ternyata apa yang kita telah jawab pada kesempatan kali ini cukup menarik ternyata guys. Ternyata ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam soal yang cukup menarik pada kesempatan pagi ini. Yang pertama harus kita perhatikan adalah apa yang menjadi peluang sukses atau fail. Sedangkan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah untuk menentukan peluang X sama dengan, atau tadi katanya probability exactly equal to 5. Maka dalam tabel pastikan jangan ditengok langsung untuk X yang sama dengan 5. Oke guys, saya rasa itu merupakan suatu hal yang sangat, pelajaran yang sangat menarik bagi kita semua. Kadang-kala kesilapan itu ada, jangan takut. Yang paling penting kesilapan itu harus adalah dikoreksi, diperbaiki. Oke guys, sekian dulu dari saya, Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com, tentunya bersama rekan-rekan program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Sultan Syarif Riau. Undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.